Saudara, pagi ini saya ingin sharing firman Tuhan dan memberinya judul untuk waktu yang seperti ini. Saya mengambilnya dari kitab Ester 4 ayat 1 sampai 17. Saudara, sebelumnya saya mau mengawali latar belakang dari kitab Ester. Oh ya, kitab Ester adalah satu-satunya kitab di mana nama Allah tidak pernah disebutkan, tidak ada nama Tuhan di dalamnya, tetapi tangan Tuhan bekerja powerful di balik layar dalam kitab Ester ini. Saudara, Anda perlu tahu latar belakang dari kitab Ester. Pada saat itu, kehidupan umat Allah di zaman Ester ini hidup di pembuangan. Tepatnya pembuangan Persia. Bisa kita katakan kerajaan Persia adalah kerajaan adik kuasa. Seperti sekarang Amerika yang adik kuasa untuk semua negara-negara. Demikianlah pada saat itu kerajaan Persia yang pada saat itu rajanya bernama Raja Ahasiweros. Lebih jelasnya, kerajaan Ahasiweros jaya dari 486 sampai dengan 465 sebelum Masehi. Karena bangsa Israel ada di Bait Allah, maksud saya di pembuangan, maka tidak ada yang namanya Bait Allah atau Bait Suci. Bahkan tidak ada nabi besar di dalamnya yang berani berbicara lantang. Dan seperti yang saya katakan, kitab inilah tidak pernah menyebutkan nama Allah. Tetapi yang ajaibnya, tangan Allah bekerja diam-diam dalam tiap peristiwa. Saudara, siapakah Ester? Dia wanita sederhana, dia anak yatim piatu, dia sebenarnya sepupu Mordekai. Umur mereka terpaut jauh, tetapi Mordekai mengangkatnya seperti anaknya sendiri dan merawatnya. Dan akhirnya wanita sederhana ini menjadi ratu Persia ketika Ratu Wasti dibuang dan dilakukan sayembara. Ester memikat raja dengan keanggunannya dan kekuatan doa itu yang memancar dari dalam dari luar sehingga hati setiap orang senang melihat Ester. Jadi salah satu kunci supaya kita disenangin orang, banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Kecantikan itu akan keluar dari dalam keluar. Saudara, Ratu Ester awalnya harus menyembunyikan identitasnya karena kebangsaan Yahudi pada saat itu adalah orang-orang buangan. Nah, pada saat itu mereka hidup di mana identitas rohani harus disembunyikan demi keamanan. Haman ini adalah bangsawan tinggi yang merancang pembinasaan seorang Yahudi karena dia benci pada Mordekai. Dia orang yang sombong dan ingin dihormati seperti Tuhan. Sementara Mordekai orang Yahudi tidak mau sujud menyembah ketika Haman lewat. Sehingga bagi Haman untuk membunuh atau membinasakan Mordekai itu terlalu rendah. Dia ingin seluruh suku Yahudi ikut dimusnahkan gara-gara Haman. Dia begitu sombong, saudara. Dan ketika Mordekai mendengar rencana jahat Haman, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berpuasa, dia mengenakan kain kabung. Ini budaya yang biasa digunakan orang Yahudi dalam pergumulan. Dan dia dalam pakaian kabung menaikkan doa-doanya. Tetapi jalan penyelamatan tidak datang melalui kekuatan tentara. Dari sini kita melihat bahwasanya keberanian seorang perempuan yang bersedia mengambil resiko demi bangsanya diperhitungkan Tuhan begitu luar biasa. Saudara, bila kita membandingkan konteks zaman Ester dengan konteks zaman sekarang, maka kita sepertinya juga hidup dalam pembuangan zaman modern. Banyak dunia yang semakin sekuler di mana nilai rohani dianggap kuno. Bukankah sekarang kita melihat banyak kekristenan dianggap kuno, saudara? Dan sistem yang menekan kebenaran dengan banyaknya dalil toleransi. Banyak orang Kristen terpanggil, tetapi banyak orang Kristen juga yang takut bersuara karena mereka takut kehilangan posisi dan popularitas atau kenyamanan. Bahkan kita tahu orang-orang populer akhirnya menjual imannya hanya demi popularitas yang selanjutnya. Saudara, tapi yang mau saya katakan, di zaman yang tergelap sekalipun, terang harus bersinar. Disinilah kita orang-orang Kristen harus bersinar. Tuhan menempatkan kita ada tujuan, baik di pekerjaan kita, di keluarga kita, di gereja, bahkan Tuhan punya tujuan lewat media sosial kita. Ini semua bukan kebetulan, saudara, tapi ini penugasan surgawi untuk waktu seperti ini, untuk waktu seperti ini. Ketika dunia bersembunyi dalam diam, Tuhan memanggil kita untuk berdiri dalam terang. Saudara, ada 3 pesan utama yang mau saya bawa dari Ester 4 ayat 1 sampai 17. Yang pertama, Tuhan
memanggil kita untuk peka terhadap suara penderitaan. Saudara, pekalah terhadap suara penderitaan. Ini sangat jelas di ayat 1-4. Pada saat Mordekai menangis sangat keras di gerbang istana, dan Esther di dalam istana tidak langsung paham, tidak langsung peka karena kenyamanan. Saudara, apakah Anda tidak sadar kemewahan posisi sering membuat telinga rohani kita tumpul terhadap jeritan-jeritan di luar tembok istana kita? Namun Esther belajar bahwa panggilan Allah sering datang lewat suara penderitaan orang lain. Jika hati kita ini bisa kita koreksi, kalau kita nggak terguncang lagi oleh penderitaan, itu tandanya mungkin kita sudah terlalu nyaman di istana kita, di posisi kita. Saudara, mari minta kepekaan dan jadilah pribadi yang peka terhadap kebutuhan sekitar kita, rohaninya, sosial, dan emosional. Jangan abaikan, saudara, suara Mordekai di gerbang ini bisa jadi suara Roh Kudus yang mengguncang kita untuk bertindak. Saya ingat bagaimana kisah Musa, dia mendengar jeritan umat Israel di Mesir. Dan Nehemia, bagaimana dia menangis melihat tembok Yerusalem yang roboh. Jadi setiap pemanggilan besar itu dimulai dari kepekaan terhadap penderitaan kecil. Setiap pemanggilan besar itu dimulai dari kepekaan terhadap suara penderitaan sekalipun kecil. Yang kedua, untuk waktu yang seperti ini memberi kita pesan bahwasanya Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, ada tujuan ilahi. Apapun posisi Anda, Tuhan punya tujuan ilahi. Dan kalau Anda tahu, Anda diciptakan, Anda ditempatkan di suatu posisi karena ada tujuan ilahi, maka cara pandang Anda akan berbeda. Begitu juga cara hidup Anda. Saudara, Mordekai berkata, khususnya ayat 13-14, siapa tahu, mungkin justru untuk waktu seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini adalah kalimat penentu sejarah. Tidak ada posisi, jabatan, atau musim hidup yang kebetulan. Semuanya adalah penempatan ilahi untuk menggenapi rencananya. Saudara, Esther sadar keberadaannya di istana bukan demi dirinya, tapi demi rencana keselamatan bangsa. Kedudukan kita bukan kemewahan, melainkan misi. Lihat setiap posisi hidup sebagai ladang pelayanan, pekerjaan, keluarga, bahkan penderitaan kita. Tuhan tidak selalu mengutus malaikat dari langit. Dia mengutus manusia yang bersedia berkata, "Ya" di bumi, seperti Yusuf di Mesir. Dia berkata kepada saudaranya, Allah mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Kejadian 45 ayat 5. Begitu juga Esther, saudara. Penempatan bukan kebetulan, tapi ada penugasan ilahi. Penempatan bukan kebetulan, ada penugasan ilahi. Yang ketiga, untuk waktu yang seperti ini, memberi pesan bahwa Tuhan menuntut keberanian iman di saat penentuan. Kuncinya di ayat 15-17. Esther berkata dengan jelas sekali, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini bukan kalimat putus asa, ini justru puncak ketaatan iman seseorang. Karena Esther memperlengkapi dengan puasa, doa, dan dia melangkah dengan keberanian surgawi. Dia tahu iman sejati diuji di titik resiko tertinggi, yaitu kematian kita sendiri. Keberanian sejati itu bukan berarti nggak punya rasa takut, saudara. Masih normal punya rasa takut, tetapi keberanian sejati saat kita taat meskipun takut. Taat meskipun takut. Saudara, di waktu seperti ini kita semua dipanggil bukan diam, tetapi bertindak benar meski yang kita lakukan tidak populer. Saudara, berdoa, berpuasa, dan melangkah. Jangan tunggu situasi aman. Langkah imanlah yang akan mengubah situasi. Jadi Anda jangan melangkah karena Anda lihat, oh sudah aman, saya melangkahlah. Itu bukan iman. Tetapi imanlah yang mengubah situasi. Bukan situasi yang menentukan iman Anda. Tapi iman Anda dapat mengubah situasi. Ini jauh beda maknanya. Saudara, Daniel, dia berdoa. Walau kenyataannya ada 3 sungai, ada banyak singa-singa lapar mengancam nyawanya. Maria berkata, terjadilah padaku. Meski masa depannya tidak pasti, kalau hamil di luar nikah yang bisa dia mati, tetapi keberanian iman selalu membuka jalan mujizat.
Jadi saudara, keberanian iman membuka jalan mustijat. Seperti Esther, bukan hanya kisah